Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris Mansur dengan NIM 2302046000001. Baik, di sini saya akan membahas tentang kaidah bahasa Indonesia. Kaidah kebahasaan adalah sejumlah aturan yang dijadikan sebagai pedoman dalam suatu bahasa, termasuk dalam pembuatan suatu teks. Jika ditelaah secara etimologi, kaidah kebahasaan berasal dari dua kata, yakni kaidah dan kebahasaan. Kedua kata tersebut memiliki makna yang berbeda lalu membentuk suatu istilah yang mempunyai makna tersendiri. Kaidah adalah rumusan asas yang menjadi hukum atau aturan yang sudah pasti atau patokan, sedangkan kebahasaan adalah suatu hal yang berkaitan dengan bahasa atau perihal bahasa. Kedua, unsur kaidah kebahasaan. Dalam kaidah kebahasaan ada beberapa unsur yang digunakan dalam membentuk suatu tata bahasa yang baik dan benar. Berikut unsur-unsur kaidah kebahasaan. Yang pertama, kata rujukan. Kata rujukan adalah jenis kata yang digunakan sebagai rujukan kepada suatu objek tertentu atau merujuk pada bagian teks sebelumnya maupun sesudahnya dalam suatu kalimat. Yang kedua, frasa. Frasa merupakan istilah yang terbentuk dari gabungan beberapa kata yang dapat berperan sebagai subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Yang ketiga, konjungsi. Konjungsi atau kata penghubung adalah jenis kata yang berfungsi untuk menyambungkan suatu frasa atau kalimat dengan frasa atau kalimat lainnya. Keempat, preposisi. Preposisi atau kata depan merupakan jenis kata yang berguna untuk merangkaikan kata-kata atau bagian kalimat dan biasanya diikuti oleh nomina atau pronomina. Kelima, kata baku. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan ketentuan pedoman kebahasaan yang telah ditetapkan seperti POB. Keenam, adjektiva. Adjektiva atau kata sifat merupakan jenis kata menggambarkan ciri-ciri atau karakteristik dari suatu objek. Yang ketujuh, verba. Verba atau kerja adalah suatu kata yang menjelaskan suatu proses atau aktivitas yang dilakukan oleh suatu objek. Yang kedelapan, majas. Majas merupakan cara menggambarkan sesuatu dengan jalan menyamakannya dengan sesuatu yang lainnya atau sederhananya. Majas dapat diartikan sebagai kata kiasan. Yang kesembilan, adverbia. Adverbia atau yang sering disebut kata keterangan adalah kata yang memberikan keterangan pada verba, adjektiva, nomina, predikatif, atau kalimat. Dan yang terakhir, ke-10, kalimat. Kalimat merupakan satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final dan secara aktual ataupun potensial terdiri atas glosa. C. Kaidah ejaan. Kaidah ejaan adalah keseluruhan peraturan tentang bagaimana menggunakan lambang-lambang bunyi bahasa, bagaimana hubungan antara lambang-lambang tersebut, pemisahan dan penggabungannya. Kaidah ejaan dan tanda baca adalah aturan-aturan mengenai penulisan huruf, penulisan kata, dan penulisan tanda baca. D. Tata bahasa. Tata bahasa adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari kaidah-kaidah yang mengatur penggunaan bahasa. Tata bahasa merupakan suatu himpunan dari patokan-patokan dalam struktur bahasa. Struktur bahasa itu meliputi tata bunyi, tata bentuk, tata kata, tata kalimat, dan tata makna. 1. Macam-macam tata bahasa. Tata bahasa deskriptif atau sinkronis adalah tata bahasa yang disusun berdasarkan pencetakan deskripsi yang nyata atas struktur suatu bahasa. Kedua, tata bahasa historis
komparatif atau diakronis adalah tata bahasa yang membicarakan perkembangan struktur bahasa dari zaman ke zaman lain, historis atau diakronis, serta mengadakan perbandingan antara struktur-struktur bahasa dari bermacam-macam zaman itu atau memperbandingkannya dengan bahasa-bahasa lainnya. Kedua, bidang-bidang tata bahasa. A. Fonologi. Fonologi merupakan bagian dari tata bahasa atau bidang ilmu bahasa yang menganalisis bunyi bahasa secara umum. Fonologi merupakan ilmu tentang perbendaharaan fonem sebuah bahasa serta distribusinya. Fonologi meliputi dua bagian, yaitu fonetik dan fonemik. B. Morfologi, pembentukan kata. Morfologi adalah bidang linguistik atau tata bahasa yang mengkaji tentang pembentukan kata atau morfem-morfem dalam suatu bahasa. Morfem terkait, contoh morfem terkait yaitu me, pe, an, ke, an, di, swa, trans, logi, dan isme. Morfem bebas, contoh morfem bebas kata dasar yaitu seperti buku, kantor, perantau, uji, ajar, kali, arsip, dan liput adalah morfem bebas atau kata dasar. C. Sintaksis. Sintaks yaitu ilmu mengenai prinsip serta peraturan untuk membuat sebuah kalimat. Selain itu, sintaks juga berguna untuk merujuk langsung pada sebuah peraturan atau prinsip yang mencakup struktur kalimat pada bahasa apapun. D. Semantik. Semantik yaitu cabang linguistik yang mempelajari makna yang terkandung pada suatu bahasa, kode, atau jenis representasi lain. Semantik biasanya dikontrakskan dengan dua aspek lain dari ekspresi makna. Sintaksis, pembentukan simbol kompleks jadi simbol yang lebih sederhana, serta pragmatika, penggunaan praktis simbol oleh agen atau komoditas pada suatu kondisi atau konteks tertentu. C. Gaya bahasa. Yang pertama, A. Gaya bahasa formal. B. Gaya bahasa informal. C. Gaya bahasa puitis. D. Bahasa humor. E. Gaya bahasa retoris. V. Gaya bahasa teknis. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.